Berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang melakukan ibadah dalam bulan suci Ramadan, tetapi tidak mendapatkan apa yang ia kerjakan, illal ju', kecuali lapar dan dahaga. Kenapa itu bisa terjadi, Ustaz? Karena konsekuensi yang membatalkan ibadah pahala puasa itu tidak ia jaga. Ibadah puasa adalah ibadah mengekang hawa nafsu. Ibadah puasa, ibadah petun amarah orang Syi'lun. Ibadah puasa, ibadah petun syahwat. Ibadah puasa, ibadah adalah mengontrol diri. Padu menala orang kadang-kala. Jemaah cakap, menya bunga sepot caurau amper salim mentang beda. Menya home melaki bekna. Menya merempak bunga, Assalamualaikum kumaun. Wajah tekim. Yang mentang bunga balik tahu mi. Merempak caurau, Assalamualaikum mi payah impres. Assalamualaikum kumaun. Waalaikumsalam. Sukai baju. Sepot watet tajak wewe lok semua yang merempak lah orang yang tapi salim. Assalamualaikum kumaun. Hai. Bengah salim, caurau salim. Nyai patuke nomor kedua be kena baju ngau ke. Itu kuimu mi melasah ti urang begah be bagah bengih nyambut draw. Maka wajar ibadah puasa itu adalah ibadah mengendalikan hawa nafsu. Pakamenan dalam bab nikah wate tanyo kena kahwin. Yang golong-golong kahwin mungkin golong mau. Sering gekun hadis lepak kaua. Kiban hadis yang gekun manis tata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sudah memiliki kesanggupan, kemampuan, kesiapan, maka falyatazawwaj, hendaklah menikah. Apabila tidak sanggup, Rasul melanjut hadis tersebut, wa alaika bisyam, maka wajiblah kepada mereka untuk berpuasa. Apa makna orang Syi'lun? Menikah itu adalah salah satu faktor yang paling penting untuk memenuhi hasrat dan hawa nafsu yang kita miliki, untuk memenuhi syahwat yang kita miliki. Tidak mampu kita menikah, dianjurkan oleh Nabi untuk berpuasa. Apa maknanya? Agar bisa mengontrol, mengendalikan syahwat yang kita miliki. Menya orang kagak puasa, nafsu hanali, ibadah puasa jalan, amarah hana terkendali, tidak marah, sebentar-bentar marah. Kalau itu sudah ada dalam kehidupan kita, akan sering dengan taat dan ibadah kepada Allah. Menya sering tak ibadah dan taat kepada Allah orang Syi'lun, kita akan dijadikan sebagai salah satu orang yang meraih titel takwa dalam kehidupannya. Namun yang paling banyak kita dapati hamba Allah hari ini, tahun lalu, kapanpun kita hidup, kita sering melihat orang yang berpuasa, orang yang beribadah hanya gugur rutinitas dalam kehidupan. Rasul berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi. Beliau berkata, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Ada pendapat kalimatnya bukan atas, akan tetapi waddama. Apa maknanya? Berapa banyak orang yang berpuasa, berapa banyak orang yang melakukan ibadah dalam bulan suci Ramadan, tetapi tidak mendapatkan apa yang ia kerjakan, illal ju', kecuali lapar dan dahaga. Kenapa itu bisa terjadi, Ustaz? Karena konsekuensi yang membatalkan ibadah pahala puasa itu tidak ia jaga. Danyo tak tenduk dari bunga. Kita menahan lapar dari pagi sampai menjelang berbuka. Tetapi ghibah pun kita kuat. Namimah pun menjadi sebuah hal yang hobi dalam kehidupan kita. Dusta tidak jarang dari lidah kita. Sumpah palsu, wallahi, ballahi, setiap ada orang yang berkata, demi Allah, saya tidak melakukan hal demikian. Kalimat-kalimat sumpah palsu sering kita ucapkan. Yang selanjutnya, nadru bisyahwah. Sering melihat, bagi-bagi kita yang belum nikah, melihat perempuan yang lewat, para pemuda, sering tak inang yang lewat, tari bacut, bangun syahwat kita, maka itu hilang pahala puasa. Ada hal yang lebih spesifik dalam kehidupan kita melakukan ibadah puasa. Bahkan hamba Allah dalam sebuah pendapat ulama memakai wangi-wangian saja. Contohnya kita keluar dari rumah memakai wangi-wangian
itu bisa mengurangi pahala. Kenapa? Biarkan kita seolah-olah kotor. Itu sudah dipersiapkan oleh Allah menjadi bau kasturi nantinya di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Maka uronyo perlu jaganya. Baik makin uro urung si'lun, makin tegak mupat. Yang pegah kerame urung kadang-kadang. Nyoh hana kira ke gosip. Cuma pegah-pegah mantau. Igop wate dengo duruh o'oi ke habar kadanya. Apa makna ghibah? Zikru akhika bima yukrahu walau fi wajhihi. Menyebut berkata-kata terhadap orang lain yang membuat dia marah walaupun itu ada pada tubuhnya. Mesti nekun pung ku taufiknya raya tu. Ilung raya tu tapi na batu bolong menyalung dengar bunge itu termasuk dalam ghibah. Puah cudanya gejak lagi enggang lamblang. Menyaga dengar kerau bengek walaupun ganyam pijut lagi enggang lamblang, itu berdosa termasuk dalam ghibah. Tidak kita jaga kondisi tersebut akan mampu menghilangkan pahala puasa, maka rugi kita. Usai Ramadan ingin kita kejar la'allakum tattaqun tidak ada dalam kehidupan kita. Pakan urung silon karena tidak mampu menjaga puasa yang kita miliki. Yang selanjutnya hamba Allah, ingatlah 5 pesan tersebut. Al-khamsu yufattirus sa'id. Yang pertama al-kizbu wal ghiba wan namima wan nadhru bisyahwah wal yaminil kadhibah. Yang pertama ghibah, yang kedua dusta, yang ketiga adu domba, yang keempat melihat dengan syahwat, yang kelima sumpah palsu. Puasa adalah ibadah menahan diri. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, apa makna puasa? Imsaku nafsi anit ta'ami wasyarabi, menahan diri daripada makan dan minum bi niyatin khalisatin, dengan niat yang putih bersih lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa ini ibadah yang berbeda urang syi'lun, ibadah yang langsung akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saumu abdi li, kata Allah, puasa hambaku bagiku, wa ana ajzibe, saya akan membalasnya. Maka puasalah, raihlah ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Pergunakan, manfaatkan kondisi yang sedang genting ini hamba Allah. Coba bayangkan hamba Allah, orang yang di luar sana, di luar Aceh, berharap untuk bisa beribadah dalam bulan suci Ramadan seperti kita, melakukan ibadah solat tarawih berjamaah, berzikir di masjid, pergi ke surau untuk berjamaah bersama, menunaikan ibadah solat malam dan berzikir tadarus bersama, tetapi mereka dicegal karena COVID-19 ini. Kenapa? Tidak diizinkan oleh pemerintah setempat untuk melakukannya. Tetapi kita di Aceh masih diindahkan, masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah, untuk bisa bertadarus, untuk bisa bermuraqabah kepada Allah, untuk mengejar titel muttaqin dalam kehidupan. Maka lakukanlah, terapkanlah dalam kehidupan kita. Hamba Allah, sekarang ada instruksi social distancing, jaga jarak antar sesama. Yang selanjutnya diinformasikan stay at home. Banyak tagar-tagar yang kita baca, kita lihat di media, stay at home, menetaplah di rumah. Ada di Indonesia, di rumah aja. Kita posisikan kondisi tersebut untuk beribadah kepada Allah. Kadangkala puasa tahun lalu kita jarang membaca Al-Quran, tidak sering membasahkan lidah dengan zikir kepada Allah. Al-Quran itu hanya menjadi hiasan lemari saja. Kali ini manfaatkan kondisi tersebut untuk beribadah kepada Allah. Siapa tahu hamba Allah, usai Ramadan ini hanyalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Mungkin saja usai Ramadan ini berlalu, kiamat akan datang. Mungkin saja usai Ramadan ini berlalu, nyawa kita akan dicabut dan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hamba Allah, nasihat, tausiah singkat ini menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang perlu kita ingat, jangan hanya kita jaga puasa secara fisik saja, secara zahiriah saja, tetapi jagalah puasa sebenar-benarnya. Menjaga hal yang membatalkan pahala puasa, nantinya ujung Ramadan akan mendapatkan titel muttaqin, menjadi orang yang bertakwa, yang insya Allah akan dimasukkan dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin.